Pas udah mulai tertarik tuh mulai coba ngulik sendiri kayak gimana sih jadi sinematografi itu seperti apa, terus kayak gimana cara syuting, gimana cara direct, gimana cara ngedit tuh semuanya tuh start dari nol. Pertama sih bukan sinematik ya, pertama gua videografi. Videografi seperti dokumentasi gitu lah. Tapi to be honest, aku salut sih sama lu kayak lu dengan alat yang seadanya, tapi lu tuh bisa berkarya gitu loh. Jadi kayak nggak ada alasan buat lu tuh nggak berkarya. Jadi ya sinematik itu bukan sembarang video lah ya. Jadi sinematik itu seperti kita menceritakan apa yang kita ceritakan di dalam suatu video. Ya, kok nggak termasuk saingan atau gimana? Enggak sih, aku nggak. Jadi apa pesan pokok untuk mereka yang lagi menonton, yang lagi dalam proses untuk mempelajari atau mendalami tentang sinematik, apa pesan pokok untuk mereka? Guys, welcome to my channel. Jadi sekarang gue udah bersama dengan salah satu sinematografer one and only Ko Henry. Ya, jadi hari ini kami akan membahas tentang apa tuh sinematik atau sinematografer, apa tuh. Jadi Ko Henry, apa kabarnya? Baik. Oke, kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Oke, jadi hari ini gua ada menyediakan beberapa pertanyaan untuk Ko Henry jawab. Jadi ini dia. Jadi apa kok yang membuat Koko untuk tertarik ke sinematografi daripada ke videografi? Awalnya itu dulu aku tuh mulai ngerti yang namanya sinematografi itu di tahun 2016 kalau nggak salah. Iya, saat itu tuh aku nontonnya tuh ini Chandra Leo dulu. Chandra Leo. Iya, jadi dulu sempat kan lagi hitsnya gitu, konten creator di YouTube. Nah, jadi dari sana mulai tertarik dari sana kayak gitu. Terus pas udah mulai tertarik tuh mulai coba ngulik sendiri kayak gimana sih jadi sinematografi itu seperti apa, terus kayak gimana cara syuting, gimana cara direct, gimana cara ngedit tuh semuanya tuh start dari nol. Awalnya tuh memang kayak cuman suka-suka nonton aja gitu kan, terus lama-lama jadi iseng gitu, cobain deh gitu. Dulu tuh awalnya aku mulai cobanya itu tuh dari ngerekam video dance dulu. Ngerekam teman-teman dance. Nah, dari sana pinjam dulu kan, pinjam kamera teman, terus coba-coba ngedit sendiri di rumah. Nah, dari sana mulai ada rasa suka sama sinematografi gitu awalnya. Sebenarnya tuh kalau sekarang sih aku nggak begitu fokus banget sama sinematografi. Sekarang tuh lebih ke fotografi sih. Tapi awalnya tuh aku startnya tuh dari sinematografi dulu gitu. Berarti kamu otodidak ya? Iya, semua aku otodidak. Jadi background aku bukan orang desain, bukan orang yang memang sekolah di bidang itu. Sama sih. Jadi semuanya itu dari awal dari YouTube kok. Iya. Nah, kemarin kan dulu gua juga ya terkenal itu dari teman. Gua dari teman, bukan dari siapa. Jadi waktu itu ya semua gua pertama sih bukan sinematik ya, pertama gua videografi. Videografi seperti dokumentasi gitulah. Tapi kata teman kan, salah satu teman dia ya lumayan pandai lah tentang begitu-gitu, jadi gue ikuti loh. Makanya sampai sekarang ya gue masih ada agak kurang gitulah ya. Mungkin karena dari kemarin itu karena ya coba-coba juga gitu. Padahal bukan lebih ke sinematik kan, lebih ke untuk dokumentasi, misalnya cuplikan-cuplikan gitu aja. Nggak, waktu itu belum ada untuk beatnya, belum gitu-gitulah. Apa tentang warna kan, ya tuh gue asal-asal aja kalau guidingnya tuh. Misalnya satunya gue naikkan, semua naikkan, pre-color gue naikkan, jadi memang belum apa-apa lah waktu itu. Jadi ya sekarang ya lumayan tertarik lah dari teman gitu. Tapi to be honest, aku salut sih sama lu kayak lu dengan alat yang seadanya, tapi lu tuh bisa berkarya gitu loh. Jadi kayak nggak ada alasan buat lu tuh nggak berkarya gitu sih. Walaupun kalian mau tetap berkarya, tidak perlu untuk membeli misalnya yang kamera mahal atau membeli alat mahal seperti mic ini.
ya cukup kalian ya untuk pertama-tama janganlah untuk membeli bahan yang semahal itu, tetaplah kalian kreatif walaupun ya kalian tidak ada bahan yang support lah, tapi kembangkan kreativitas kalian, itu dia. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah bukan berarti kita memiliki keterbatasan, kita jadi nggak bisa berkarya kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang memang bisa mampu untuk beli kamera atau beli mic sendiri itu jadi nggak jadi masalah. Cuman untuk bagi teman-teman yang memang masih kesulitan dalam membeli atau mempunyai gear yang mendukung bidang ini, ya sebenarnya nggak masalah juga gitu. Jadi manfaatkan apa yang ada, manfaatkan gear yang ada di kalian gitu, maksimalkan aja sih sebenarnya. Dalam membuat video sinematik, apa yang menurut Koko yang lebih memuaskan gitu, bagian yang memuaskan, misalnya kayak kita dengarkan lagu pasnya dengan video, nah itu kan memuaskan tuh. Koko bagian mana? Nah kalau aku personal tuh ya sama itu juga, sama juga ya, video sama beatnya itu masuk. Iya. Nah aku tuh suka banget yang kayak Ya, gitu. Jadi bukan cuma ngedit, masukin terus asal-asal masukin lagu sama video udah gitu, enggak. Ini memang benar-benar gimana dari lagu, misalnya nih aku lagi ngedirect video untuk event A misalnya. Sebelum aku ngedit itu tuh aku udah bayangin hasil videonya tuh bakal seperti apa. Ya kan? Di hari baru kita praktekin. Terus pas untuk pemilihan lagu juga aku sesuaiin sama konsepnya aku yang mau aku buat ini. Jadi bukan cuman sekedar nyari lagu sembarangan udah, enggak. Tapi memang benar-benar mikirin banget lagu yang cocok sesuai sama videonya juga, dan hasil jadinya tuh seperti apa. Itu sih, itu paling memuaskan tuh ya video sama lagunya tuh masuk gitu. On beat juga. Berarti Koko sebelum misalnya Koko praktekin nih, berarti sebelumnya Koko ada dengarkan lagunya yang mau Koko pakai atau langsung gitu? Ya aku dengerin dulu, aku cari dulu, aku dengerin dulu yang kira-kira masuk sama konsep aku. Bayangin, buat nanti kita langsung praktekin di lapangan. Iya benar-benar. Oke. Bagian yang tersusah dalam mengedit sinematik itu menurut Koko apa? Color grading sih. Color grading. Iya. Sebenarnya color grading, dan paling sulit itu apa ya? Mencari momen yang pas, sound effect juga tergantung dengan video apa dulu. Kalau misalnya itu komersil gitu ya pasti ada efek-efeknya, cuman nggak terlalu banyak, cuma lebih ke ngepasin momen sama lagunya juga. Itu juga sih. Terus yang paling sulit itu adalah ketika kekurangan footage, kekurangan bahan video. Iya, jadi kalau misalnya udah sampai kekurangan itu benar-benar harus diakalin banget supaya nggak kelihatan banyak pengulangan sebenarnya di bagian videonya. Nah itu paling sulit sih. Dan color grading juga, jadi kayak bukan cuman masukin warna-warna gitu, enggak, tapi kita benar-benar ngepasin semuanya dari segi warna, komposisi dan lain-lainnya gitu. Jadi ya sinematik itu bukan sembarang video lah ya. Jadi sinematik itu seperti kita menceritakan apa yang kita ceritakan di dalam suatu video. Ya itu loh, lewat color grading misalnya kita mau momennya sedih nih. Jadi ya bisa kita untuk letakkan tuh backgroundnya, misalnya warna biru kan banyak tuh, arti dalam warna tuh kan banyak. Jadi ya sesuai yang kita mau ceritakan lah di dalam video tuh. Jadi kan Koko ada membentuk suatu tim. Apa yang membuat Koko ingin tertarik sekali untuk membangun tim ini? Motivasinya adalah ini sih, supaya aku bisa membantu teman-teman yang hobi di bidang ini, di industri ini. Terus kayak mungkin ada beberapa teman-teman yang dia tuh ingin mencari wadah di mana dia tuh bisa mengembangkan potensinya. Jadi disinilah aku ngebentuk itu. Terus untuk membangun tim juga sebenarnya susah gampang ya. Betul. Ya kan. Apa tantangan Koko untuk membuat tim ini? Misalnya dari nol lah. Tantangannya itu yang pertama adalah kan aku buat company nih. Nah, jadi tuh tantangannya menyatukan visi misi itu nggak gampang. Ya. Beda ya kan? Jadi kita tuh benar-benar harus menemukan orang yang memang punya visi misi yang sama dengan kita. Gitu. Jadi baru bisa kita
jadi satu Samakan. tim, bener. Satu tim. Terus yang kedua itu faktor umur sih sebenarnya. Soalnya aku personal aku masih muda juga kan. Aku masih 22 dan masih kuliah juga. Jadi ya rintangannya itu ya Waktu. ini karena jatuhnya aku leader di sini, jadi aku merasa Bertanggung jawab. jadi faktor umur itu juga pengaruh di akunya, karena dengan umur aku yang masih muda seperti ini, seperti sekarang, aku dituntut untuk menjadi seorang leader yang bisa merangkul teman-teman aku yang ada di dalam tim gitu, dan bisa menjadi contoh yang baik juga. Jadi ada tuntutan dan tanggung jawab juga gitu. Kan dalam satu, misalnya kok kan yang ngedit nih, apa ya 1 hari 2 hari, apalagi eventnya tuh berturut-turut. Jadi kita selesaikan semua video yang mau kita tentukan waktunya. Jadi kan Koko pernah jenuh, pernah muak enggak gitu? Jenuh pasti ada. Pasti ada kan? Iya, pasti ada. Kemana Koko solusinya untuk hilangkan? Kalau aku pernah jenuh banget di video. Even sampai sekarang aku jenuh. Iya. Kayak kalau solusinya kalau solusinya itu dulu aku break dulu. Nah iya. Jadi aku break dulu, aku nggak mau nyentuh sama sekali Betul. kerjaan aku benar-benar istirahat di rumah, nggak ngapa-ngapain, cuman nge-refreshing otak aja. Nanti kalau misalnya fresh, Ntar kalau misalnya udah fresh aku balik lagi kerjain. kadang kan gitu. kalau kita misalnya damu atau kita udah capek kan jadi hasilnya itu juga Ya, udah benar, jelek benar. kali kan. Benar, Yang benar. penting kita refreshing dulu. Kalau misalnya kita ada muak atau gitulah, jadi ya istirahat aja dulu kan. Iya. Sama ya sesuai dengan yang mau kita sih. Misalnya kayak 1 minggu butuh 1 minggu 2 minggu tuh terserah. Tapi yang penting videonya selesai. Iya, ya yang kan? penting videonya selesai. Ya, kita jangan secara profesional juga. Saya yang paling keselnya itu pas ini sih udah ngedit sampai akhir udah mau selesai, terus tiba-tiba videonya crash gitu. Aplikasinya nggak bisa dibuka. Jadi itu benar-benar mempengaruhi mood banget kan. Jadi aku kayak kalau udah di posisi gitu aku mending aku stop, aku nggak mau ngelanjut gitu. Aku udah aku istirahat aja udah Kan gitu. kita kan udah capek-capek juga kan, toh Iya, akhirnya itu juga. iya. Itu sih. Apalagi kan ya kalau misalnya ke YouTube nih kan lebih sensitif kalau soal lagu dikit-dikit copyright Ya, nah itu benar. lebih susah itu. Ya. Jadi gitulah. Jadi kalian hargai kayak seni itu, janganlah lihat hasilnya seperti apa, tapi lihatlah prosesnya seperti apa, itu dia. Oke. Kan gini kok, misalnya Koko ada teman nih, teman Koko anggaplah dia lebih hebat dalam editing atau lebih pro daripada Koko. Koko nonton videonya, wih bagus nih. Lalu itu Koko pernah down nggak itu? Pernah misalnya, ya aku nih masih levelnya masih rendah lah gitu. Koko pernah down nggak? Down sih enggak, cuman Atau lebih ke tertarik lagi untuk kembangkan? iya, jadi aku tuh personalnya aku senang sebenarnya. Secara personal aku senang karena kayak wah banyak ya content creator yang bisa ngebuat video yang keren, dan banyak juga orang-orang yang baru mulai itu langsung bisa buat videonya tuh wow gitu. Jadi walaupun aku ketemu orang yang lebih jago dari aku nggak bilang aku jago ya, maksudnya kayak videonya tuh keren. Ya let's say videonya keren gitu. Aku nggak pernah sampai kayak aduh down gitu, aduh videoku jelek gitu. Aku justru merasa kayak wah keren nih, bisa collab nih sama nih orang gitu. Terus juga bisa kayak termotivasi juga. Wah dia bisa buat kayak gini, kenapa aku nggak bisa buat kayak gini gitu. Terus satu sisi juga saling support sih sebenarnya, karena kita berada di industri yang memang lagi berkembang sekarang kayak gitu. Terus dengan adanya orang-orang yang kreatif bergerak di bidang yang sama, justru aku seneng gitu. Wah aku ada temen nih gitu, ada temen yang teman seperjuangan lah. Berarti itu kok anggap termasuk saingan atau gimana? Enggak sih, aku nggak pernah, karena aku personal aku ya udah, aku pengennya tuh kita semua sebagai sinematografer atau fotografer atau yang lainnya tuh kita sama-sama ngerangkul
Oke. Sama-sama bisa sharing, bisa belajar kayak gitu. Kalau soal kompetisi sih enggak ya. Kalau misalnya kita ngomong soal kerjaan ya itu balik ke rezeki masing-masing. Kita punya style kita masing-masing. Lu punya style kayak gini, gue juga punya style gue yang kayak gini. Jadi tergantung si kliennya atau konsumennya yang nyari, dia tuh mau yang seperti apa. Dia mau yang kayak dark mode atau yang pengennya terang-terang. Jadi atau pengen videonya tuh yang slow motion, ada pengen dia tuh yang kayak banyak efek. Nah itu semua balik lagi ke klien kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kompetisi juga gitu. Itu sih. Oke. Ini kan aku ada satu pertanyaan. Jadi gini kok, biasanya kan orang ini anggap dirinya tuh sebagai video creator. Tapi padahal ya enggak begitulah. Misalnya dia dikit-dikit dia bilang dirinya video creator, dikit-dikit dia bilang videonya video creator. Jadi aku mau tanya apa pendapat Koko tentang itu? Dia ngaku ceritanya dia itu sebagai video creator. Mau itu video creator, mau itu filmmaker atau pokoknya banyak lah gitu aja. Ya aku mau tanya pendapat Koko, gimana pendapat Koko tentang itu? Videonya gimana dulu? Ya kita anggap misalnya kayak ya bukan dianggap nggak terlalu kreatif lah, seperti misalnya mancing nih, dia cuma mancing, dianggap dia dirinya sebagai video creator, dia bawa video gabungkan upload gitu aja. Gimana kamu mau tanya pendapat aku gimana itu? Sebenarnya gimana ya kalau mau komen kayak video creator ya jatuhnya tuh dia videografer aja ya, lebih ke videografer. Sebenarnya kalau nge-create juga tergantung masing-masing sih sebenarnya, tergantung masing-masing ya, orang. Mungkin dia buat kita gitu mungkin supaya dia semangat. Iya, dan mungkin itu memang hobi dia kali ya. Betul. Atau dia memang ngerasa dia sebagai video creator. Sebenarnya itu balik ke masing-masing sih. Kayak ada beberapa orang yang dia pengen nyanggap kayak gitu, ada yang enggak. Tapi dia termasuk pacuan juga sih. Iya. Misalnya dia mau jadi videographer, siapa tahu dia untuk semangat dia kan. Iya benar. Oke lanjut. Jadi apa pesan Koko untuk mereka yang lagi menonton, yang lagi dalam proses untuk mempelajari atau mendalami tentang sinematik? Apa pesan Koko untuk mereka yang lagi down mungkin gitu? Pesan aku nggak banyak sih. Sebenarnya untuk teman-teman yang pengen belajar, yang pengen memulai, ya mulailah dari sekarang dan jangan pernah down juga. Jadi kita semua di sini tuh sama-sama belajar. Dan sekarang teknologi juga semakin canggih, ada YouTube, ada media platform lainnya yang kalian tuh bisa belajar di sana. Jadi jangan berkecil hati juga bagi teman-teman yang memang baru mulai, karena setiap masing-masing orang tuh punya prosesnya beda-beda. Ya jalannya beda-beda gitu. Jadi tetap semangat, jangan menyerah dan terus berkarya. Mantap. Jadi kesimpulannya ya walaupun barang kalian simpel-simpel tapi tetap berkreativitas itu paling penting. Jadi ya kalau misalnya kalian tidak mulai seperti kami tidak akan begini kalau kami tidak mulai. Bisa ya seperti Koko ini membentuk suatu tim atau mau belajar sinematik itu. Jadi ya begitulah. Jadi walaupun sama pandemi COVID ini tetaplah kreativitas kalian tetap kalian kembangkan, janganlah mati gaya walaupun dalam masa pandemi ini. Jadi ya Cawira stay cool. Oke, terima kasih. Thank you.